Nama saya Nadia Taula. Nah, saya Muhammad Cahyadi Kurniawan. Saya Bayu Imam Irwanto. Kami dari kelompok 10 Sistem Informasi Manajemen saat ini akan memaparkan materi kami yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan definisi pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi merupakan tahap kegiatan yang dilakukan selama pembangunan sistem informasi. Terdapat beberapa definisi mengenai pengembangan sistem informasi. Di antaranya adalah yang pertama, aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul. Kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Tahapan kegiatan yang dilakukan selama pembangunan sistem informasi. Proses merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode, teknik dan alat bantu pengembangan tertentu. Dan yang terakhir, pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem informasi terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah metode System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem tradisional karena merupakan metode yang pertama kali digunakan. Metode ini merupakan metode mudah untuk mengaplikasikannya serta mempunyai alur urut dan detail. Yang kedua adalah metode Rapid Application Development yang disingkat dengan RAD. Metode ini merupakan sebuah proses perkembangan perangkat lunak yang menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah metode Joint Application Development atau disingkat dengan JAD. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat melakukan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal. Tujuan metode ini adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi. Selanjutnya, metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan paling sederhana karena biasanya digunakan untuk mengembangkan sistem pada perangkat yang tidak berubah-ubah sistemnya. Yang terakhir adalah metode prototipe. Metode ini merupakan evolusi dari metode yang sebelumnya ada. Metode ini termasuk hal baru dalam pengembangan sistem manajemen. Metode ini digunakan untuk mengantisipasi kesalahpahaman antara user dan analis karena user tidak mampu mendefinisikan dengan jelas kebutuhannya. Demikianlah penjelasan tentang metode perkembangan sistem informasi dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cahyadi Kurniawan. Tahapan metode SDLC, perencanaan sistem planning, lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Tahapan waterfall terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Dalam tahap ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Mengumpul data pada tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi literatur. Yang kedua, sistem desain. Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Yang ketiga, penulisan SIM code, program implementation. Coding merupakan penerjemah desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Tahapan metode prototyping. Pengumpulan kebutuhan pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat.
Metode RAD terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, recruitment planning. Dalam tahap ini diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan sistem, yaitu dengan mengidentifikasikan kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi. Terus yang kedua, desain workshop, mengidentifikasikan solusi alternatif dengan memilih solusi yang terbaik. Kemudian membuat desain proses bisnis dan desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur informasi. Terus yang ketiga, implementation. Sistem diimplementasikan ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin yang diwujudkan dalam bentuk program atau unit program. Demikianlah untuk pemaparan dari materi kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.